Hari ini lupa bawa catatan. Salam saudara-saudari semua dan selamat pagi. Dengan gembira saya di sini. Banyak para anak-anak muda dari berbagai negara yang datang ikut renungan pagi. Kalian sangat hebat. Dalam nama Tuhan memberkatimu, kamu di sini dapat menerima satu penerimaan yang baik dan bahkan bisa mengenal teman-temannya dari berbagai negara. Dan kita di 1 Korintus pasal 3 yang disampaikan oleh Pastor Jason, satu gereja yang sangat spesial dan juga unik. Dalam pandangan orang, dia mempunyai gereja yang baik. Mereka mempunyai pengetahuan, kekayaan, dan bermacam perkataan. Mereka gereja yang diberkati. Ini yang menurut anggapan orang gereja yang sangat baik, bukan gereja tidak miskin, bukan gereja yang tidak memiliki karunia. Mungkin kita akan berpikir demikian, tetapi sesungguhnya gereja yang memiliki permasalahan yang besar. Jadi Paulus terus menulis surat kepada gereja ini. Dia sesungguhnya menulis 4 surat, tetapi hanya 2 surat yang dicatat. Ini surat yang pertama dengan tema yang saya berikan, hai gereja, kamu harus bertumbuh. Hai gereja, kamu harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Sesungguhnya hal perkataan, pengetahuan, dan kerendahan hati, mereka masih bisa menjadi bayi. 1 sampai dengan 4. Jangan berhenti di masa bayi. Jangan hanya berhenti di tahap masa bayi. Ayat pertama dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dan di sini dikatakan mereka masih bayi atau yang belum dewasa. Dan sini punya kespesialan. Ayat kedua, dikatakan mereka manusia duniawi. Ayat ketiga juga secara manusiawi hampir sama, tapi berbeda. Ayat pertama dikatakan manusia duniawi, itu juga dikatakan agak tidak enak didengar, yaitu kedagingan, yaitu selembar daging. Ayat ketiga yang dimaksud dengan yaitu manusiawi, yang bagaimana kamu makan barang ini karena lapar? Mengapa kamu pengen tidur? Karena lelah. Kamu melakukan banyak pekerjaan yang kamu katakan itu adalah untuk kebutuhan tubuhmu. Di sini dikatakan dalam tahap yang belum dewasa, bayi. Ada 3 tanda. Pertama, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerima, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayi dia minum susu. Susu belum bisa makan nasi. Susu dari mana datang? Dari ibunya. Ibunya makan nasi, setelah pencernaan maka bisa menghasilkan ASI dan diberikan kepada bayinya. Jadi
kesepian yang belum dewasa atau bayi-bayi di sini, yaitu tandanya tidak selera membaca Alkitab. Kamu tidak bisa sendiri membaca Alkitab, mendapat terang untuk menjadi pertolongan bagimu, dan bagaimana kamu mendapatkan nutrisi dari mendengar khotbah, kedua mendengar kesaksian. Kemudian di YouTube putar sana putar sini. Pokoknya kamu hanya mendengar dari orang lain, mendengar dari yang sudah dicernakan dari orang lain. Ini saya berkata bukan mendengar khotbah dan kesaksian itu tidak baik, bukan maksud saya. Yaitu kita mengenal Allah dari pendengaran, dari kesaksian, atau dari lagu-lagu rohani. Ini merupakan masih dalam tahap seperti bayi yang dilakukan oleh bayi. Bukan kamu menolak makanan, bukan kamu sendiri yang mendapat terang dari firman Allah. Tahap ini memang perlu, sebab bayi hanya perlu minum susu. Bayi perlu minum susu. Minum susu hal yang normal. Tetapi kalau kamu sudah belasan tahun, kamu masih minum susu, kamu tahu pertumbuhanmu akan timbul permasalahan. Seperti anak saya, waktu dia lahir, perselisihan yang anak yang pertama beda 3,5 tahun. Yang awalnya sudah tidak perlu minum susu, tetapi waktu dia melihat kami menyusui adiknya dan berkata, bolehkah aku minta 1 botol untuk mengenang kembali masa kecil? Ya tentu masih boleh. Tapi kalau sudah bertahun-tahun kamu masih minum susu itu, maka timbul ini kamu sangat bermasalah. Kamu hanya mengandalkan orang lain. Yang kedua, ketiga, kalau kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi? Pertama, tanda yang kedua yaitu keegoisan. Bayi bagaimana dia bisa menangis? Yaitu saat dia lapar, dia perlu punya keperluan, pempasnya basah, merasa tidak enak, segera selesaikan perkaraku. Ini satu keegoian yang meresahkan keperluanku. Dalam keegoian ini aku dan aku, dan perlu mau mendapatkan. Pokoknya apa yang kamu lakukan untuk diri sendiri, lalu akan bagaimana? Maka akan timbul iri hati dan perselisihan. Mengapa kamu bisa iri hati? Sebab orang lain ada, kamu tidak memiliki. Dan dia yang punya, kamu ingin mendapatkannya, atau aku tidak mendapatkan, kamu pun tidak boleh mendapatkan. Itu adalah iri hati. Dan perselisihan ini adalah berebut, merampas. Ketiga, ini menunjukkan manusia duniawi, hidup secara manusiawi. Seorang jiwa gereja dapat dilihat apakah dia orang yang mementingkan diri sendiri, dan bukan berarti juga kamu telah sekolah teologi, menjadi
kamu ego, bukan demikian. Tapi di waktu masih sekolah teologi, suami istri bertengkar sampai di seluruh universitas pun tahu, sebab saya membawa satu anak saya, dan waktu sekolah istri saya harus menjaga anak saya, dan waktu istirahat saya harus berlatih buat pekerjaan rumah, ya tentu masih dijaga oleh suami istri saya. Bagi istri merasa kamu telah pulang sekolah, seharusnya kamu yang juga menjaga orang tua, sebab dia pun perlu untuk waktu teduh dengan Tuhan. Dalam perkara ini, dari hal yang tersembunyi sampai semua orang tahu, kemudian guru untuk memahami perkara ini. Dikatakan kalian ini sangat sederhana. Kamu untuk merebut hal rohani, tentu kamu di bagian duniawi kamu tidak berebut, tapi kamu masih memperebutkan hal rohani. Waktu dijelaskan oleh guru, mereka sangat jelas. Jadi dilihat akan sifatmu. Kalau kamu seorang yang egois, ini tidak tergantung ada hubungan berapa tahun kamu percaya Tuhan. Apakah kamu juga adalah seorang pastor, juga tidak ada hubungan. Sebab kamu di situ masih dalam perselisihan atau berebut. Poin yang ketiga, karena jika ada orang yang berkata aku golongan Paulus dan yang lain berkata aku golongan dari Apolos, ini yaitu pepecahan golongan. Mengapa kamu harus berpecah-pecah dalam beberapa golongan? Sesungguhnya untuk demi diri sendiri. Waktu di sekolah menengah, saya masuk dalam satu perkumpulan yang khusus untuk main catur. Mengapa saya masuk? Saya ingin lebih lihai lagi. Yang jelas untuk diri saya sendiri. Tapi waktu mau tamat saya harus menjadi militer. Waktu itu saya harus, apakah saya dari dalam masuk komunis harus membeli biaya 50? Atau kalau dikatakan kalau kita masuk dalam daerah komunis itu lebih mudah dalam ikut pelajaran militer, mengapa harus masuk dalam golongan ini? Juga untuk diri sendiri. Saya berkata demikian bukan bermaksud mereka menjadi masuk dalam golongan ini bermasalah, bukan maksudnya demikian, tetapi dulu waktu saya mengingatkan saya dalam keadaannya demikian, merasa golongan ini saya membayar 50, tidak ada hubungan lagi. Mengapa kita harus berpecah belah dalam beberapa golongan? Dan ada orang berkata aku adalah milik golongan Apolos. Ada yang bilang aku golongan dari Paulus. Mengapa harus demikian? Bukankah kita percaya Tuhan masih tetap berhenti di dalam tahap di masa bayi, tidak selera untuk membaca Alkitab, egois, terus berbagi golongan. Kita bisa percaya Tuhan tapi masih dalam bertahun-tahun, tapi masih tetap dalam masa bayi. Kita sebagai jemaat kita perlu untuk bertumbuh dewasa. Gereja harus bertumbuh dewasa. Kemudian ayat ke-4 sampai
gereja yang masih bayi tidak dapat memahami bagaimana menanam, menyiram, dan pertumbuhan. Mereka berbagi golongan. Jadi dikatakan, apakah Paulus pelayan-pelayanan Tuhan, olehnya kamu menjadi percaya? Mereka juga pelayanan apa yang perlu untuk diperebutkan? Kita jangan membagikan golongan, tetapi masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat ke-6, ada surat yang kepisan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Menanam dan menyiram masing-masing juga merupakan kata lalu. Hanya bertumbuh yang akan terus, kata untuk terus yang bertumbuh. Seperti kita menanam tanaman, kita bisa menebar bibit. Menanam bibit itu sangat penting. Menanam benih. Menanam benih, apakah dia akan bertumbuh? Belum tentu. Waktu kita menabur benih, kita perlu menyiram. Tapi apakah menyiram bisa terus bertumbuh? Juga belum tentu. Ada orang yang menyiram terlalu banyak sehingga tanaman itu mati. Tapi hanya Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, baik kamu yang menanam atau yang menyiram, apa yang dibanggakan? Gereja 611 kita mempunyai tahap yang sangat mengutamakan karunia, kasih karunia. Merasa di sini karunianya sangatlah baik. Tetapi akhirnya juga satu kegagalan, dan kamu bisa menemukan doa nubuat tidak bisa menyelesaikan segala perkara, dan kamu bisa menemukan kemah kesembuhan juga tidak bisa menyelesaikan segala perkara. Tapi kamu kira apakah kesembuhan bisa menyembuhkan segala penyakit? Ya belum tentu. Dan mengejar akar kepahitan apakah juga bisa menyelesaikan segala perkara? Itu belum, ya bukan. Kamu mengira membaca Alkitab apakah juga bisa menyelesaikan perkara? Ya bukan. Dan mengembalakan sel grupmu dan menemani apakah juga bisa di situ mengubah hidup seorang? Ya juga belum tentu. Kamu menjadi guru, kamu baliklah mengajar yang baik, kamu mengembalakan yang baik. Kalau kamu terhadap orang yang belum percaya Tuhan, injilkanlah mereka dengan baik menurut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus saling melengkapi satu dengan lain, dan masing-masing memiliki perbedaan dan juga perjalanan atau kisah hidup mereka yang mereka alami juga. Kita masing-masing berbeda. Ada sebagian orang ingin tahu bagaimana pandangan Allah. Kalau kamu berkata yang lain juga tidak ada gunanya, ada kalanya dia merasa sangat berharap agar orang bisa mendengar apa yang ia bicarakan untuk mentraktir dia makan. Tapi ada kalanya dia sungguh perlu kebenaran. Ada kala dia terlalu dia sangat dia tidak sibuk, maka timbul permasalahan. Di sini Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kamu tidak tahu mengapa dia bisa percaya Tuhan, dan kamu tidak tahu mengapa seketika dia sangat bersemangat. Kita tidak mengerti. Ini termasuk rahasia kehidupan. Setiap orang bagaimana bertumbuh, kamu pun tidak tahu.
seorang perempuan, dia menikah, mengandung, dia memperhatikan banyak pengetahuan dari buku-buku, harus berhati-hati, jangan minum kopi, harus cepat tidur, dan berbagai cara. Tapi sekarang kalau memberitahumu, kalau di sini saat pertumbuhan hati, apa yang kamu perhatikan? Kalau berkata tuh dalam saraf, dari perkembangan saraf, kamu tidak tahu bagaimana apa yang harus kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah tidak perlu tahu, tidak ingin manusia tahu. Dan hal ini tidak perlu kamu tahu. Ini adalah hubungan dengan hidup. Satu garis yang tidak bisa dilewati oleh orang. Manusia tidak tahu rahasia hidup. Manusia juga tidak mengerti rahasia rohani. Baik yang menanam, menyiram, masing-masing lakukanlah tugas masing-masing, dan tidak ada yang untuk dilebihkan, dibanggakan. Dari gereja tidak perlu saya meninggikan siapa-siapa. Masing-masing mereka juga pelayanan. Mereka juga tidak bisa untuk membuat gereja bertumbuh. Kita hanya bisa bekerja sama dengan Allah. Hanya demikian yang bisa kita lakukan. Bekerja sama dengan Allah, bukan berkata aku ingin melakukan apa, menunggu apa izin dari Allah. Bukan demikian. Tetapi yang Allah ingin kerjakan, Dia beritahukan kepada kita dan kita ikuti. Jadi kita harus membagi dengan jelas, menanam, menyiram dengan pekerjaan Allah. Kita harus membedakan dengan jelas. Maka kalau demikian kita tidak akan lebih membanggakan. Kemudian ayat ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram yang adalah sama, masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini perhatikan, bukan menurut hasil buah mereka menerima upah, tetapi dengan pekerjaannya sendiri. Sebab hasil ini bukan darimu, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan kita hanya mengandalkan apakah kita setia memberikan, maka kita mendapat upah. Kemudian 9, karena kami adalah kawan sekawan Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan juga di 12, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh ahli. Bagaimana kamu bisa tahu kamu yang bangun itu emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput kering, atau jerami? Yaitu adakah imanmu dalam pekerjaan Allah, walaupun ada menghadapi pengujian dari Allah, tetapi kamu tetap setia untuk memberi. Ini adalah emas, perak, atau permata. Dan kalau rumput dan jerami itu cara diri sendiri atau cara dunia. Di sini jerami kalau langsung dibakar langsung habis. Kita awalnya di dunia telah mempelajari banyak hal, kemudian kita baru percaya Tuhan. Maka di dalam kita telah dicemari banyak hal dari dunia ini. Kemudian kita menggunakan banyak cara dunia. Seperti sangat lihai. Aku dulu juga sangat lihai.
bekerja alat dekat seketika bekerja, jangan lakukan hal itu. Kalau banyak cara dunia atau cara perhitungan duniawi, saya sangat lihai. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Seperti saya untuk membuatkan KKR, saya harus membangun untuk bisa menjual pakaian. Ini bisa dijual tahun 2006. Pada saat itu arusnya memang demikian, jadi saya pun membuat pakaian. Saya bukan untuk tentang jual baju ya, tapi saya membantu kalian untuk memahami saja. Kemudian saya di situ bertanya pada Tuhan, dan jawaban Allah, jangan lakukan untuk menjual t-shirt ini. Saya merasa oke, dan saya dugaan tidak menjual. Aku yang tidak membeli. Tapi di situ saya mencari seorang saudari untuk menolong saya. Kamu yang bertanggung jawab. Dan ini juga belum bisa saya bedakan, dan saudari ini lakukan. Tentu di sini banyak menggunakan cara dan waktu. 3 hari sebelum KKR, Tuhan berkata tidak boleh untuk dibeli. Ya demikian. Pokoknya ya apapun yang kamu lakukan, banyak hal itu akan tidak menghasilkan. Kita perlu untuk banyak iterasi dengan Allah. Baru di dalammu banyak hal yang tidak baik di dalammu bisa diselesaikan. Asal kamu berdiri di dalam posisi Allah dengan setia kamu lakukan, maka Allah melihat itu baik. Yang kamu lakukan walaupun banyak cara, tetapi itu tidak ada gunanya. Maka pekerja akan dinyatakan, diperlihatkan, tetapi kita manusia masih bisa diselamatkan. Hal-hal itu pun akan berlalu, jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus membedakan dengan jelas apa yang ingin kita lakukan dengan pekerjaan Allah itu berbeda. Yang ingin kita kerjakan, tindakan ini tidak bisa menjamin hidup seorang itu untuk bertumbuh. Kita tidak berjaya. Jadi kamu katakan kamu dalam kelompok yang mana, itu tidak penting. Poin yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 21. Jangan menggunakan hikmat dunia untuk membangun gereja atau membangun jemaat. Ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Banyak orang berkata dirinya juga cukup pandai. Sebab ini pekerjaan sebagai sales. Kalau dia sebagai konsultasi. Kalau kamu ingin berkonsultasi, kamu harus bayar. Jadi banyak pikiran. Jadi waktu melayani di gereja, saya perlu waktu untuk beradaptasi. Dan saya waktu ini apakah mengatakan diri saya sendiri. Dan waktu saya berpikir kembali, ini mengatakan tentang diri saya sendiri. Hikmat
pengetahuan duniawi, tidak akan mengerti hal rohani dan hal yang akan datang. Bahkan hari besok pun kamu pun tidak tahu rancanganmu yang bagaimana untuk tidak timbul masalah, kamu pun tidak tahu. Hanya orang rohani yang bisa melihat dalam segala hal, tetapi kalau dengan cara pikir kita sendiri kita tidak mengerti, bahkan pandemik akan datang pun kita tidak tahu, seperti yang di berita dikatakan di Rusia, gempa bumi dengan amplitudo 8,8 amplitudo. Kemudian dikatakan akan 7 gunung berapi akan meletus, bahkan telah meletus. Bagaimana kamu bisa tahu? Sesungguhnya kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu kapan pandemik itu akan datang. Kamu tidak tahu kapan lagi pandemik akan datang kembali. Dan kamu pun tidak tahu hal ini. Rancang keputusanmu bagaimana bisa tepat, yang sesungguhnya itu adalah salah. Kita harus perlu tanggapan yang tepat. Ya, Tuhan memang akan memberimu banyak, seperti tiang awan, tiang api. Apakah dia akan bergerak besoknya, kamu akan tahu. Kita perlu sehari selangkah demi selangkah mengikuti, itu sudah cukup. Kalau membuat rancangan 20 tahun itu sesungguhnya menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Saya ingat waktu pandemi datang, orang-orang pada bertanya kapan akan berhenti. Banyak para ilmuwan berkata semuanya perhitungan mereka salah. Dan waktu mereka salah, termasuk nubuat dari nabi-nabi juga salah. Menurut segala pasca akan merasa lebih baik, tapi semuanya salah, sebab tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita melakukan rancangan di dunia, sesungguhnya timbul masalah. Mungkin rancanganmu 50-60% punya rancangan. Itu juga sesungguhnya terkaan saya diterka saja. Jadi kita setiap hari ikutilah Tuhan. Mengenai hal rohani kita tidak bisa. Kita setiap orang mengikuti Allah, kita terima dan kita ikuti. Kita gereja harus bertumbuh, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus terhadap firman Allah bersemangat dan punya selera dan banyak memberi. Jangan hidup dalam keegoan sendiri. Kita harus mengerti kita hanya bisa lakukan yaitu kesetiaan. Yang lain kita serahkan bagi Tuhan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.